Tahun 1948 adalah luka yang masih membekas. Saat Israel diproklamirkan sebagai negara, dunia Arab murka. Negara-negara tetangganya, Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon, melancarkan perang tapi kalah. Kekalahan itu tidak hanya membuat mereka kehilangan wilayah, tapi juga kehormatan. Pengungsi Palestina membanjiri Yordania dan Lebanon. Trauma itu diberi nama Nakbah, malapetaka. 2 dekade kemudian, Mesir di bawah Presiden Gamal Abdel Nasser berambisi memulihkan harga diri Arab. Ia menjadi simbol pan-Arabisme, cita-cita menyatukan dunia Arab melawan musuh bersama, Israel dan kolonialisme Barat. Tetapi, tanah di Timur Tengah adalah ladang bara. Dan tahun 1967, bara itu menyala. Pada awal Mei 1967, ketegangan mulai membara. Nasser memerintahkan pasukannya masuk ke Semenanjung Sinai, wilayah yang berbatasan langsung dengan Israel. Ia juga menuntut pasukan penjaga perdamaian PBB keluar dari sana. Dunia terguncang. Israel, negara kecil dengan wilayah selebar Jawa Barat, merasa tercekik. Apalagi ketika Nasser menutup Selat Tiran, jalur pelayaran vital bagi Israel menuju Laut Merah. Bagi Israel, itu sama dengan deklarasi perang. Sementara itu, Yordania dan Suriah menandatangani perjanjian pertahanan bersama Mesir. 3 negara siap berperang. Suara di radio-radio Arab menyatakan, kita akan lempar Yahudi ke laut. Tanggal 5 Juni 1967, fajar belum sempurna. Langit Palestina masih gelap. Jam 7.45 pagi waktu Kairo, radar militer Mesir menangkap gelombang pesawat asing. Tapi mereka mengira itu latihan. Tanpa disadari, lebih dari 200 jet tempur Israel, IDF, sudah berada di udara. Dengan kecepatan kilat dan akurasi mengerikan, Israel melancarkan operasi fokus, Mivtza Moked, serangan udara mendadak ke 11 pangkalan udara Mesir. Dalam waktu kurang dari 3 jam, hampir seluruh kekuatan udara Mesir dihancurkan di darat. Bahkan sebelum sempat terbang, Israel mengulangi serangan serupa ke Suriah dan Yordania. Dalam 1 hari, Israel menghancurkan 300 lebih pesawat tempur Mesir, 52 jet Suriah, 20 jet Yordania. Langit menjadi milik Israel. Mereka menang perang udara hanya dalam 1 hari. Setelah menguasai udara, Israel bergerak cepat di darat. Front Selatan, Sinai. Pasukan Israel menyerbu Sinai dan menghancurkan barisan Mesir yang kewalahan. Dalam waktu 3 hari, mereka maju ratusan kilometer dan mendekati terusan Suez. Tentara Mesir berusaha mundur, tapi jalanan padat dan logistik kacau. Ribuan tentara Mesir terperangkap dan menyerah. Puluhan ribu lainnya tewas atau ditangkap. Front Timur, Yerusalem dan tepi barat Yordania sempat menembakkan artileri ke Yerusalem Barat. Sebagai balasan, pasukan Israel menyerbu Yerusalem Timur dan tepi barat. Tanggal 7 Juni 1967, pasukan Lior dan Motagur memasuki kota tua Yerusalem. Untuk pertama kalinya sejak 1948, Israel menguasai seluruh Yerusalem, termasuk tembok ratapan. Jenderal Motagur berseru lewat radio, Har Habayit Biadainu. Gunung Bait Suci ada di tangan kita. Tangis haru dan doa mengalir di antara puing-puing sejarah. Front Utara, Suriah dan dataran tinggi Golan. Suriah menyerang wilayah utara Israel dari ketinggian Golan. Dari sana, mereka bisa menembaki desa-desa Israel.
Tapi setelah menyelesaikan front selatan dan timur, Israel mengarahkan kekuatannya ke Suriah. Tanggal 9 Juni, Israel menyerbu dataran tinggi Golan yang sangat terjal dan berbahaya. Medan berbatu, penuh ranjau dan meriam tersembunyi. Banyak prajurit Israel gugur. Tapi setelah pertempuran sengit, 10 Juni 1967, Israel berhasil menguasai Golan. Perang dinyatakan selesai. Hanya dalam 6 hari. Israel menang. Tapi kemenangan itu membawa konsekuensi besar. Dalam 6 hari, Israel menguasai wilayah 3 kali lipat lebih luas dari sebelumnya. Sinai dan Gaza Strip dari Mesir tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Dataran tinggi Golan dari Suriah dunia Arab tercengang. Harga diri mereka hancur. Rakyat turun ke jalan, marah pada para pemimpin yang gagal. Di pertemuan Liga Arab di Khartoum, Sudan, muncul deklarasi terkenal. Tidak untuk perdamaian, tidak untuk pengakuan, tidak untuk negosiasi dengan Israel. Sementara itu, Israel menghadapi masalah baru, mengatur jutaan warga Arab Palestina di wilayah-wilayah baru. Masalah ini akan menjadi sumber konflik panjang yang belum berakhir hingga hari ini. Perang 6 hari adalah kemenangan militer terbesar Israel. Tapi itu bukan akhir, melainkan awal konflik baru. Israel menjadi penjajah wilayah, termasuk Yerusalem Timur. Pengungsi Palestina bertambah banyak. Dunia mengecam pendudukan wilayah secara sepihak. Mesir bersumpah akan membalas. Suriah bersiap membangun kekuatan. Palestina mulai membentuk gerakan perlawanan bersenjata. Fatah, PLO, Hamas. Dalam waktu beberapa tahun, Perang 6 hari menjadi alasan lahirnya Perang Yom Kippur, 1973, Intifada, dan konflik yang masih kita saksikan hingga kini. Enam hari, tapi dampaknya masih terasa lebih dari 50 tahun kemudian. Israel menang secara militer, tapi kehilangan rasa aman karena dikelilingi permusuhan. Dunia Arab kalah, tapi kemarahan rakyat mendorong lahirnya nasionalisme dan perlawanan baru. Para analis menyebut Perang 6 hari sebagai perang yang tak seharusnya terjadi. Perang tercepat, tetapi paling panjang dampaknya. Kini, setiap konflik antara Israel dan Palestina, Suriah, atau Lebanon, akar sejarahnya bisa ditarik kembali ke 6 hari di bulan Juni 1967.